Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu lagi belajar bahasa Arab ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang isim yang seperti sudah ibu jelaskan pekan lalu. Sudah kita bahas sedikit tentang isim, kemudian pembagiannya menurut jumlah. Baiklah, kalau sudah, mari kita mulai belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak dimudahkan Allah dalam memahami pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kita hari ini kelas 5, kita belajar tentang tata bahasa di halaman 7. Silakan anak-anak buka halaman 7, atau istilah lainnya tata bahasa itu disebut al-qawaidu. Apa? Ikuti ibu semuanya, al-qawaidu. Nah, al-qawaidu atau tata bahasa yang kita bahas hari ini itu adalah tentang isim. Isim, seperti yang sudah ibu jelaskan minggu lalu sedikit tentang isim. Isim itu kemarin kita sebut apa? Al-ismu atau ismun ya, atau ismun. Kemarin kita sudah sedikit membahas yang termasuk dalam isim. Isim disebut apa dalam bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Arab dia disebut isim atau ismun atau al-ismu. Kalau dalam bahasa Indonesia dia disebut kata benda. Nah, lain halnya untuk bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang termasuk dalam kata benda itu ada 2 kategori, yaitu kata benda yang hidup, kemudian kata benda yang tidak hidup. Kata benda yang hidup contohnya apa anak-anak? Ada manusia, kemudian ada hewan, kemudian ada tumbuhan. Nah, kemudian yang tak hidup ini apa anak-anak? Yang tidak hidup ini contohnya nama tempat, kemudian benda-benda, kemudian apalagi nama tempat, benda-benda dan lain-lain ya. Pokoknya selain kata kerja, selain yang menjelaskan tentang pekerjaan, maka semuanya masuk ke dalam golongan kata benda kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi selain yang menerangkan tentang pekerjaan itu masuk ke dalam kata benda. Contohnya dia manusia, hewan, tumbuhan, kemudian nama-nama tempat, nama-nama benda dan lain-lain itu bukan kata kerja kan. Nah, ini masuk ke dalam kata benda. Oke. Nah, kata benda itu sendiri kemarin kita sudah belajar juga ya. Ibu ulangi sekali lagi biar anak-anak gak lupa. Ini dikategorikan atau dikelompokkan menjadi 3 bagian. Dikelompokkan 3 bagian ya, yaitu bagian pertama yang jumlahnya 1, bagian yang kedua yang jumlahnya 2, bagian yang ketiga yang jumlahnya 3 atau lebih. Nah, untuk bagian yang pertama itu disebut dengan mufradun. Apa anak-anak? Mufradun atau mufrad. Nah, tadi mufradun itu untuk yang jumlahnya berapa? Ya, mufradun itu adalah sebutan untuk benda-benda, kata benda ya, yang jumlahnya 1. Jumlahnya 1. Jumlahnya 1. Kemudian yang kedua itu sebutan yang kedua itu ada musanna. Musanna apa tadi? Musanna. Ya, musanna ini apa? Berarti kalau ini untuk jumlahnya 1, musanna ini untuk yang jumlahnya 2 ya. Untuk kategori atau sebutan benda yang jumlahnya 2 itu disebut musanna
ya. Kemudian yang ketiga itu ada jam'un. Apa? Jam'un atau kita sebutnya jamak. Nah, jamak ini adalah sebutan untuk jumlah atau benda yang jumlahnya itu 3 atau lebih. Berarti kalau ada benda yang jumlahnya 3 itu sudah termasuk jamak. Berarti 100 termasuk jamak atau musanna atau mufrad? Nah, 100 berarti masuk ke dalam jamak karena dia sudah lebih dari 3. Contohnya anak-anak bisa lihat di tabel mufrodat ya, di tabel mufrodat halaman 4. Di situ ada contohnya isbaun asobiu nomor 9. Enggak, kalian lihat aja di tabel yang sudah ada musannanya halaman 7. Halaman 7 misalkan rijlun, rijlani, arjulun. Contohnya rijlun, rijlun, rijlani, arjulun. Contohnya rijlun, rijlun itu untuk mufrad, kemudian rijlani untuk musanna, arjulun jamak. Contohnya kalau ibu sebutkan ibu punya kaki kanan, itu berarti rijlun. Kenapa? Karena ibu hanya sebutkan satu kaki ibu saja, jumlahnya 1. Nah, kemudian contoh yang kedua rijlani, ibu punya 2 kaki kanan dan kiri. Ini berarti masuk ke rijlani. Kenapa? Jumlahnya 2 kanan dan kiri. Kemudian arjulun, kalau di situ ibu melihat anak-anak berjalan dengan kaki. Berarti kalau udah ada anak-anak, anaknya lebih dari berapa? Anaknya lebih dari 1. Berarti kakinya sudah lebih dari 3 karena masing-masing anak punya 2 kaki, 2 anak punya 4 kaki, maka dia disebut arjulun atau masuk dalam kategori jamak. Di sini paham anak-anak? Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, ibu punya PR untuk anak-anak. Halaman 7, kolom paling bawah yang ada di dalam tabel. Silahkan anak-anak dihafalkan, ya, dicoba dihafalkan kata yang jumlahnya mufrad, musanna, kemudian jamak. Nah, nanti setorkan hafalannya ke ibu, kirim lewat WA melalui Japri, ya. Baiklah, kita tutup materi kita hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mudahkan anak-anak dalam memahami pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.